Anak-anak sudah siap kita memulai pembelajaran hari ini? Siap, Bu. Hari ini Ibu akan membahas tentang pemanfaatan mikroorganisme untuk pengolahan sampah untuk menjaga kelestarian lingkungan. Apa kita akan praktekannya, Bu? Insya Allah pada hari ini kita akan mempraktekkan bagaimana pemanfaatan mikroorganisme untuk pengolahan sampah. Selain penggunaan mikroorganisme untuk pengolahan sampah, mikroorganisme pun dapat digunakan untuk pengolahan makanan. Minggu kemarin Ibu sudah membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok sudah Ibu berikan tugas untuk membawa sampel makanan. Kelompok 1 membawa sampel makanan apa? Yogurt. Kelompok 2? Tempe. Kelompok 3? Keju. Kelompok 4? Mentega. Untuk proses pembuatan yogurt, mikroorganisme jenis apa yang digunakan? Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Itu jenis bakteri atau jamur? Bakteri. Ya. Anak-anak, dalam bioteknologi konvensional, salah satunya adalah pemanfaatan secara langsung mikroorganisme dalam pengolahan pangan. Beberapa sampel makanan yang sudah kalian ambil seperti yang ditulis di depan, itu adalah jenis mikroorganisme yang terlibat dalam proses pembuatannya. Untuk yogurt, di sini digunakan jenis mikroorganisme bakteri, namanya yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Ya. Untuk pembuatan keju melibatkan bakteri Lactobacillus dan Streptococcus. Untuk pembuatan mentega, jenis bakterinya yaitu Untuk pembuatan kecap di sini digunakan Aspergillus oryzae. Nah, Aspergillus oryzae ini bukan bakteri tetapi termasuk ke dalam kelompok jamur. Kemudian untuk tempe, Rhizopus oligosporus, Rhizopus stolonifer, Rhizopus arhizus dan Rhizopus oryzae. Ini juga bukan termasuk bakteri tapi ya, betul, kalian sudah memahami pemanfaatan mikroorganisme untuk pengolahan pangan itu yang disebut dengan fermentasi. Kita lihat ke materi yang sudah Ibu siapkan di depan. Bisa kalian pahami dari gambar yang ada di sini, apa yang bisa kalian tangkap? Kita lihat dulu dengan bagaimana populasi penduduk yang ada pada gambar ini. Padat. Iya. Bertambahnya populasi manusia, salah satunya akan berdampak juga terhadap lingkungan. Salah satunya dari hasil aktivitas manusia sehari-hari akan menghasilkan sampah. Seperti yang kita ketahui di awal bahwa bertambahnya populasi manusia juga mengakibatkan bertambahnya jumlah limbah atau sampah yang mengancam lingkungan. Untuk sampah, penanganannya bisa dengan berbagai cara. Ada yang dengan cara ditimbun, dibakar, dan didaur ulang. Dengan cara mendaur ulangnya. Sampah yang kita ketahui terdiri dari 2 macam sampah, yaitu organik dan anorganik. Ya. Untuk cara pengolahan sampah bisa dengan 2 cara, yaitu pirolisis dan kompos. Pirolisis ini penggunaan cara daur ulang sampah untuk jenis sampah yang anorganik seperti plastik. Nah, penanganan sampah yang organik bisa kita gunakan untuk diolah menjadi kompos. Anak-anak, kita akan mempelajari bagaimana cara membuat kompos. Langkah-langkahnya adalah pertama dengan mencacah atau memotong sampah organik yang kita kumpulkan menjadi ukuran 2 sampai dengan 3 cm. Sampah yang terkumpul ada sampah yang berwarna coklat dan sampah hijau. Sampah coklat ini merupakan sampah dari daun-daun yang kering. Kemudian yang berwarna hijau itu daun-daun yang bisa kita peroleh dari rumput yang liar gitu ya. Untuk pembuatannya kita membuat perbandingan 1:2, 1 itu untuk sampah coklat, yang 2 itu untuk sampah hijau. Setelah kita cacah, kita campurkan antara sampah yang coklat dengan yang hijau. Kemudian kita siram permukaan sampah yang sudah kita campurkan tadi dengan mol. Mol ini adalah starter yang sudah dicampur dengan air. Langkah berikutnya, aduk agar starter tercampur rata
pada sampah yang sudah dicacah. Kemudian kita masukkan campuran sampah dengan starter tadi ke dalam karung setelah diangin-anginkan sebentar. Kemudian karung atau nanti plastik yang sudah kalian siapkan dilubangi. Fungsinya adalah agar oksigen atau udara segar bisa masuk ke dalam plastik yang berisi kompos. Kemudian disimpan di tempat yang tidak terkena hujan dan tidak terkena oleh sinar matahari yang langsung. Setelah 1 minggu dibuka, kemudian kita ulangi langkah 3-8, mulai dari mencampur, kemudian meratakan dan memasukkan lagi ke dalam kantong selama 6 minggu. Nah, selama 6 minggu itu baru kompos bisa digunakan. Bu, saya ingin bertanya, Ya? apakah dalam proses pembuatan kompos bisa dipercepat, Bu? Bisa dipercepat tergantung dari jumlah starter yang digunakan. Bu, apa fungsi starter kompos, Bu? Starter itu isinya adalah jenis mikroorganisme baik bakteri ataupun jamur yang di dalamnya fungsinya untuk memfermentasi sampah-sampah organik. Pada saat proses fermentasi tersebut, di dalamnya juga terdapat proses penghasilan antibiotik yang fungsinya untuk mencegah bakteri-bakteri yang patogen pada proses pembuatannya. Kita akan mempraktekannya. Silakan kalian siapkan bahan-bahan yang sudah disiapkan dari rumah. Anak-anak, bagaimana praktik pembuatan kompos tadi? Apakah menyenangkan? Apakah dalam pengerjaannya mudah? Baik. Dalam pembuatan kompos tadi kita menggunakan starter yang di dalam starter tersebut terdapat mikroba. Ada yang bisa menjelaskan apa fungsi mikroba dalam pembusukan? Mikroba membantu mempercepat proses pembusukan dan penguraian. Tepat sekali. Jadi starter atau mikroba yang ada dalam starter tadi berfungsi untuk mempercepat proses pembusukan. Seorang guru dapat merancang RPP yang mencakup kegiatan pendahuluan berlangsung 5 menit yang mencakup apersepsi dan motivasi. Apersepsi dilakukan dengan memberikan pertanyaan pengetahuan dasar tentang pemanfaatan mikroba dalam membantu kesejahteraan hidup manusia. Motivasi dilakukan dengan memberikan pertanyaan terkait keterampilan pembuatan kompos dalam membantu pengelola lingkungan.